wabarakatuh bro, salam satu aspal, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, amin. Sedih sebenarnya, gue mau cerita sedikit. Eh, Sebetulnya beberapa waktu yang sekitar kurang lebih 1 bulan lalu gue japri temen gue, niatnya sih mau minjem bro, sebutin aja namanya ya, Mat. Gue pinjam motor lah buat gue review, karena gue tahu dia punya motor gede kan, yang Kawasaki R6N 2012 non ABS. Ya gaya ya mas, pakai aja. Siap. Ternyata pas gue jemput ke rumahnya, gue bawa pulang, kondisinya kurang begitu sehat bro. Di bagian mesin gue nggak tahu bagian yang mana ya, yang jelas ada suara-suara aneh kayak suara orang sikat kamar mandi bro, gitulah, kayak motor-motor nggak pakai filter gitu. Oh, lu dari silinder headnya sih? Hah? Dari headnya sih ini nih. Berarti kalau nggak, ini kan DOHC ya. Berarti kan kalau nggak di tintesnya, pasti ada salah satu yang kena di kontrolnya. Bukan kena ini, kulit Kendor. ada yang kendor. Bisa jadi kendor doang. Akhirnya gue batal nge-review nih motor. Akhirnya gue lebih memilih untuk nawarin si Mamat buat, ini mau dibenerin dulu nggak nih motor gitu kan. Ya akhirnya kita betulin atas izin yang punya. Jadinya ya sekarang udah nggak ada lagi masalah di permesinan, suara-suara aneh lagi tuh udah nggak ada. Tapi ya tetap aja lah, judulnya kasihan sekali nih Moge. Orangnya bukannya nggak punya duit buat melihara, tapi dia nggak punya waktu bro. Jadi sayang lah. Pesan gue buat lo semua yang pengen punya motor gede gitu, paling nggak sediakan waktu seminggu atau 2 minggu sekali lah buat bersama dia. Langsung aja kita ke motornya bro. Bagaimana maksud gue bilang nih Moge kasihan. Kui. Jadi bro, vlog kali ini gue nggak ada sama sekali niat buat jelek-jelekin motor temen gue, sama sekali. Semua atas izin beliau. Kita inspeksi nih motor di G-Garage, bengkel abang gua, dan saat dibongkar tuh pada kendor bro. Bahkan ada selang yang nggak kepasang pinnya. Ya gimana ya, akhirnya kita trondolin aja semuanya, kita servis, kita bersihin semua dalam-dalamnya, sambil kita lihat-liatin part-part apa aja yang kurang sesuai di motor ini bro. Akhirnya selain baut behel tadi yang nggak pas, ini juga nih selang pembuangan. Gue nggak tahu selang apa, yang jelas ada 2 selang keluar dari tangki Kawasaki R6N. Yang satu tanpa filter, yang satu ada filternya. Nah ini bro, yang ada filternya kelihatan kan tuh, dia sudah mulai getas. Mungkin dimakan usia lah ya, namanya motor sudah 8 tahun dan memang sudah wajib diperhatikan ekstra. Kemudian ada juga baut pengikat radiator yang gua nggak tahu yang mana ori yang mana gantian. Yang jelas ini berbeda kanan dan kiri, cukup mengkhawatirkan sih. Motornya kita trondolin habis kayak begini, kita bersihin semuanya, kita servis besar, kita ganti oli, pokoknya sampai dia
paling tidak mendekati kondisi prima bro, semoga lah ya. Setelah ini motor kita servis habis, kita bersihin semua, gantian giliran part pengereman yang kita perhatikan bro. Lu bisa lihat dekilnya kayak apa tuh, minyak rem. Gue nggak tahu dari kapan nih nggak diganti gitu bro. Yang jelas kita bleeding ulang, kita ganti lagi pakai minyak rem yang lebih fresh, dan hasilnya sih alhamdulillah kelihatan semua bro. Lu bisa lihat tuh kotorannya ngendap semua di situ. Untung aja nggak sampai masuk ya ke dalam selang. Ini sepele tapi bahaya bro, fatal ini kalau sampai kita biarin terus ya gak? Namanya motor gede ya kan. Di depan udah pasti bro dia pakai 2 cakram 2 kaliper. Ini ngompanya agak PR juga, apalagi buat ngedapetin settingan yang paling nggak mirip-mirip lah sama settingan pabrikan, biar kita juga bisa pede pas riding di jalan, iya gak? Ini dia motornya bro, Kawasaki R6N tahun 2012 non ABS. Motor yang kemarin gue pinjem dan niatnya buat gue review, ternyata ada beberapa kendala terutama di mesin, dan memang gue nggak punya pengalaman. Daripada gue ambil resiko, lebih baik gue batal buat review nih motor. Tapi akhirnya sekarang udah mendingan gitu secara tampilan suara mesinnya gitu udah nggak ada lagi kendala, tinggal tampilan luarnya dan beberapa aksesoris part-part tambahan yang ada di motor ini bro yang masih jadi bermasalah. Misalnya nih ya, gue tunjukin nih spakbornya kayak yang nggak kerawat bro, dia pecah gitu kondisinya, sayang banget. Kalau nggak salah ini dikunci cakram di sini, tapi orangnya lupa saat itu, langsung dijalanin gitu aja motornya, akhirnya ke bawah nih dan pecah, akhirnya dilem nih, nggak tahu pakai lem apa, yang jelas lumayan sih kuat lemnya. Terus kemudian yang kedua masih di bagian depan tuh bro, lihat. Nah, shock breakernya ini bocor bro, tuh bocor shock breaker depannya, sealnya sih sepertinya yang bocor. Jujur aja nih motor masih belum berani gue pakai, tapi yang punya juga nggak ada niat, bukan nggak ada niat sih, maksudnya belum ada kabar manggil gue buat sini mas motornya gitu, enggak, sini bro motornya gitu, enggak, dibiarkan di sini aja. Jadi akhirnya gue tinggalin, gue pelihara di rumah gue. Ini bocor dia, sealnya harus diganti, kayaknya cuma sebelah kiri sih, kanannya aman. Terus kemudian selanjutnya ada di bagian nah ini bro,
Gua nggak tahu aslinya gimana IR6, tapi yang jelas gua udah servis besar motor ini, udah ganti oli, udah bleeding full juga depan belakang, tapi ternyata yang belakang tetap nggak pakem. Bantu gua bro, masalahnya apa nih motor IR6? Yang jelas gua belum ketemu masalahnya apa. Kemarin saat dibuka ya di Gigeres bengkel abang gua, itu ada kayak plastik pelapis lagi tuh di apa namanya, di piston si kaliper. Udah kita buka dan ternyata hasilnya masih tetap nggak gigit bro. Bantu gua bro, komen bro di kolom komentar yang punya IR6, gimana caranya biar nih motor bisa apa namanya, bisa ngerem gitu. Terus kemudian masalahnya lagi yang bikin gua belum berani bawa nih motor nih juga bannya nih, aduh, pakai Dunlop Sport Max. Gua nggak tahu nih, mungkin tinggal 60% kali ya, udah tipis banget dan licin. Kemudian satu lagi apa ya, udah sih tinggal tampilan luarnya aja bro, selebihnya udah nggak ada lagi masalah. Kita tes pure sound ya gak, kuncinya kayak gini, ada immobilizernya kalau nggak salah ya. Dan lu tau lah pengguna moge Kawasaki, dicolek dulu dia kan ke belakang baru diputer. Bismillahirrahmanirrahim. Udah normal, kondisi motornya udah sehat. Biar dikit ya. Motornya sehat, tapi gue masih belum berani nge-review sumpah, karena ya itu tadi ya, seal shock masih bocor, rem belakang masih belum ngigit, kemudian khawatir lah gue di jalan jadinya. Bannya juga masih udah agak botak. Nanti tinggal gue ngobrol sama yang punya, maunya diapain motor. Asal jangan gue disuruh beli aja. nggak sanggup meliharanya. Yang punya IR6N, kita bisa diskusi sama-sama, apalagi masalah motor ini, moge entry level Kawasaki IR6N 2012 tahun, dan non ABS ini non ABS. Kalau nggak salah doi beli kurang lebih harganya dulu 74 jutaan bro. Dulu beli 74 jutaan, sekarang mungkin ya 72 atau 70 jutaan kali ya, gua nggak tahu. Mari kita diskusi bro. Segitu dulu vlog dari gua. Salam satu aspal. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini.